lagi dengan saya Heribertus Angelus Kur dengan NIM 23120086. Jadi hari ini saya akan membuat program yang berjudul array, maksudnya looping array 3 dimensi. Oke, jadi saya jelaskan dulu. Array 3 dimensi adalah array yang tidak jauh berbeda dari array 1 dimensi dan 2 dimensi. Jadi hari ini saya akan membuat yang berjudul 3 dimensi, yaitu yang menggunakan 3 indeks atau banyak data. Jadi nanti saya akan menggunakan variabel integer. Jadi indeks pertama itu menunjukkan dia punya lapisannya nanti, terus yang indeks kedua itu menunjukkan dia punya baris, terus yang indeks ketiga itu menunjukkan dia punya kolom. Jadi yang dimaksudkan dalam 3 dimensi yaitu menggunakan 3 indeks. Kalau menggunakan 2 dimensi itu berarti cuma 2 indeks saja. Tapi hari ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan 3 indeks atau 3 dimensi begitu. Jadi saya langsung saja menjelaskan atau langsung saja coding dalam pembuatan yang saya maksudkan tadi. Oke, pertama-tama kita membuat scanner input. Scanner sistem. Oke, kita menggunakan sistem in. Jangan lupa tanda command. Oke, di sini karena kita akan membuat atau kita akan menggunakan angka, maka kita menggunakan integer, tipe data integer. Oke. Karena di sini menggunakan 3 dimensi, jadi saya akan menggunakan tipe data integer 3 juga. Jadi integer pertama itu A. Di sini saya akan membuat sedikit komentar supaya lebih tahu gitu. Nah, ini dia punya lapisan. Yang kedua integer B. Ini dia punya, saya bikin komentar sedikit. Ini dia punya apa namanya, barisnya. Oke, baris. Dan ini integer C. Ini dia punya kolomnya. Oke, di sini kita membuat sistem out print. Tapi di sini print ln-nya itu kita hapus saja supaya nanti di outputnya itu tersusun ke bawah bukan ke samping. Nah, makanya ln-nya saya hapus saja. Di sini saya buat masukkan nilai lapisan.
Kenapa saya membuat ini? Supaya nanti kita mengisi angka-angka yang kita ingin keluarkan nanti itu waktu di outputnya. Makanya saya akan membuat seperti ini. Nanti pengisian angkanya yang kita mau itu lapisannya berapa, barisnya berapa, dan kolomnya berapa, itu nanti pengisiannya di outputnya. Nah, di sini ini maksudnya menampilkan pertanyaan pada saat di output. Oke, di sini A sama dengan input. Nah, kita menggunakan variabel next int. Oke, titik koma. Jadi kita membuatnya itu 3 kali. Masukkan lapisan, baris, dan kolom. Oke, kita ulangnya lagi. Sistem out print. Ini apa saja? Masukkan nilai baris. Di sini B sama input seperti yang kita bahas pertama. Ini input next int. Oke, di sini satu lagi sistem out print. Oke, ini masukkan nilai kolom. Kita masukkan nilai kolomnya nanti di sini. Oke, setelah itu kita buat lagi cek ini input atau masukkan perintahnya. Input next. Oke, setelah itu kita membuat integernya. Oke, integer. Jadi saya di sini membuatkan 3 kolom yang artinya itu 3 dimensi. Nanti dia punya, atau saya membuat dalam kurung 3 dalam kurung ini supaya, karena kita membuat 3 dimensi, jadi 3 kurung ini maksudnya 3 angka nanti atau 3 nilai yang akan kita masukkan. Oke, sorry, karena kita membuat array, tulisan array 3 dimensi. Supaya lebih jelas. New integer. Oke, A, B, dan C. Oke, titik koma. Oke, di sini kita membuat dia punya perintah pertamanya itu nanti di sini saya menggunakan for, perulangan for. Di sini nanti perulangan for-nya itu kita tulis atau kita ketik 3 kali, karena dia akan membuat perulangan sebanyak 3 kali nanti. Kalau perulangan satu dimensi atau 2 dimensi itu berarti cuma menggunakan 1 perulangan for, atau perulangan cuman menggunakan berapa? 2, cuman 2 sah. Kalau untuk 2 dimensi berarti 2 for sah. Gitu. Oke, di sini daripada kita panjang-panjang menulis, kita langsung typekan saja. Nah, di sini variabelnya nanti dia akan tulis sendiri. Di sini di bagian 10 ini kita hapus saja. Oke, kita ambil ini, kita copy yang ini, kita
simpan di sini di 3 dimensi. Kita tambahkan light. Oke, ini muncul sendiri. Di sini tetap. Setelah itu kita lanjut ke bawah. Di sini sama dengan 1 titik koma. Terus sabar. Biasanya kita menggunakan stepon short lagi. Di sini saya menulis tabel lapisan. Saya menulis tabel lapisan nanti itu supaya maksudnya pas waktu memunculkan 3 lapisan itu nanti akan muncul tulisan tabel lapisan 1, 2, dan 3, tapi permulaannya itu mulai dari 0 nanti. Oke, kita lanjutkan saja. Jangan lupa kita kasih tanda plus i. Oke, karena ini mulai dari permulaannya. Kita lanjut. Setelah itu for yang kedua menggunakan J. Oke, bagian sininya kita hapus lagi. Kita copy ini array 3 dimensi. J. Taruh di sini lagi. Kita menggunakan light. Jadi kita di sini kita tambahkan dia punya, maksudnya di bagian sini di belakang 3 dimensi ini kita tambahkan 0 pertama atau ya 0 pertama. Terus kita lanjutkan lagi. Oke, setelah itu for yang kedua, for yang terakhir, perulangannya ya ini K, perulangan K. Jadi di sini kita hapus lagi. Oke, kita copy yang ini lagi seperti buat yang tadi. Bentar, sabar, mungkin sudah tercopy. Kontrol. Nah, di sini kita membuat 2 dalam kurung. Ini kurung pertama dan ini kurung yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, jangan tambahkan juga like plus. Setelah itu kita copy yang bagian ininya, atau langsung saja array 3 dimensi. Di sini kita mengisi variabel yang tadi, integer yang pertama tadi, integer i, itu j, kurung ketiga ada k. Oke, yang terakhir, di sini j sama dengan k titik koma. Sabar, sedikit ada error. Di manakah dia punya error?
Saya cek dulu kenapa dia masih ada error ya. Bukan, ternyata di bagian 25 nya ini kita tambah titik koma juga. Ternyata kita tambahkan juga dia punya bar A nya tadi. Oke, setelah itu titik koma sudah. Ya, ini C sama dengan K. Itu di bawahnya sistem outprint lagi. Sistem outprint di sini menggunakan printnya saja. Oke, array 3 dimensi. Saya membuatkan 3 kolom lagi. Sabar, di sini kesalahannya. Di sini kita mengisi yang tadi integer I, J, dan K. Oke, di sini saya tambahkan .t. Oke, satu lagi. Di sini kita tidak usah mengisi atau kita kasih kosong dalam bagian dalamnya. Oke, yang terakhir step on print. Oke, di sini ada kesalahan atau masih ada error. Kita menambahkan tanda plus. Oke, jadi ini dia hasil dari pembuatan atau coding dari 3 dimensi. Kita menggunakan 3 perulangan for. Oke, setelah ini kita run saja. Oke, kita run, kita tunggu. Oke, ya, di sini dia akan memunculkan masukan atau perintah, yaitu masukkan nilai lapisan. Karena ini 3 dimensi, saya menggunakan lapisan 3. Barisnya itu karena berdasarkan dari tugas yang Pak berikan itu saya kasih 3 juga di sini, dan di sini 4. Jadi di sini nilai kolomnya 4. Setelah itu kita langsung menentukan enter saja. Oke, jadi inilah hasil dari output atau dari hasil dari program yang saya buat tadi. Jadi yang maksudnya yang lapisan itu dia punya lapisan 0, 1, dan 2. Kenapa dimulai dari 0? Karena dalam Java itu permulaan itu mulai dari 0, bukan dari 1 gitu. Dan juga yang barisnya itu yang dari 1, 5, dan 9 untuk barisnya. Dan yang dimaksud dengan kolom itu yang mana 1, 2, 3, dan 4. Oke. Ini kan jadinya nilai kolomnya itu 4, jadi tersusun 4. Kalau untuk barisnya itu ke bawah, jadi 1, 5, 9. Itu yang dimaksudnya tadi. Jadi itulah program yang saya buat tadi, program 3 dimensi. Mungkin dalam pembuatan coding yang tadi agak bingung dan penjelasannya tidak begitu rapi atau tidak begitu bagus.
karena saya ini masih pemula dan masih belajar dalam pembuatan program ini. Itu saja dari saya, sampai ketemu di tutorial berikutnya.